Tak bisa dipungkiri, kebudayaan Arab mengalir kental di Nusantara. Bahkan, budaya Timur Tengah sudah tercampur dan ikut memperkaya budaya Indonesia. Mulai dari tatanan hidup, kesenian, cara berpakaian, hingga kulinernya. Semua dipengaruhi oleh unsur ajaran agama Islam yang dibawa dari Arab. Dan salah satu kawasan yang begitu terasa pengaruh budaya Arabnya adalah kawasan Condet, Jakarta Timur. Banyak warga keturunan Arab yang tinggal di daerah ini. Tak heran, restoran makanan khas Timur Tengah berjajar di sepanjang Jalan Raya Condet. Segala sajian khas Arab tersedia di semua restoran. Tinggal dipilih yang pas untuk lidah kita. Soal rasa, semua dijamin otentik. Karena kebanyakan resep masakannya didapat secara turun-temurun dari generasi sebelumnya yang memang keturunan Arab. Assalamualaikum untuk pemirsa Muslim masa kini. Kalau misalnya ngomongin tentang kampung Arab, saya yakin yang terbenak salah satunya di daerah mana lagi kalau bukan di Condet. Kenapa sih Condet bisa dibilang kampung Arab? Ya selain memang dari tahun 1996 masyarakat Arab ramai berbondong-bondong tinggal di sini, ada lagi satu hal yang menjadi ciri khasnya, yaitu dengan adanya restoran-restoran Arab di kanan kiri jalannya. Salah satu restoran Arab yang terkenal pas banget udah ada di belakang saya. Hari ini kita bakal ngebahas panjang lebar tentang nasi mandi. Seperti apa sih sunnah Rasulullah kalau berbicara tentang makanan? Untuk itu, ikutin saya terus ya. Kita masuk yuk. Hari ini saya akan membahas lengkap tentang salah satu menu asli Timur Tengah yang berasal dari Yaman, yaitu nasi mandi. Bukan tanpa alasan restoran Al-Mukalla saya sambangi. Al-Mukalla adalah salah satu restoran Arab yang fokus menjadikan nasi mandi sebagai menu andalan. Bahkan sejak awal berdiri di tahun 2005 hingga kini, cara tradisional masih digunakan demi mempertahankan cita rasa asli Timur Tengah. Sebetulnya saya tidak asing ya dengan makanan Arab ini, karena basically saya sempat lama di Timur Tengah. Saya biasanya hampir seminggu sekali. Nasi mandi biasa dikonsumsi sebagai makanan utama. Nasi mandi biasanya menggunakan beras basmati yang berwarna kuning atau putih. Dibumbui dengan 16 jenis rempah, kemudian ditanak secara tradisional. Beserta beras mati dan minyaknya segala macam udah kita padu-padanin, udah diaduk-aduk, tapi belum dimasak. Karena sebenarnya kalau proses nasi mandi yang benar itu masaknya harus di atas tungku, atasnya itu harus ada kambing muda. Nah, yang tadi nemenin saya ngaduk-aduk bumbu udah menuju ke dapur yang satunya lagi, saya ketinggalan karena saya harus bawa ini. Sekarang kita bawa untuk menuju dapur berikutnya. Bicara soal daging kambing merupakan salah satu jenis makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Kesukaan Rasulullah terhadap daging kambing ini pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah undangan. Kemudian dibawakanlah paha kambing dan beliau menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memang sangat menyukai bagian paha kambing, karena bagian ini merupakan yang paling sehat untuk dikonsumsi. Ya, daging kambing merupakan bagian yang paling kaya protein. Selain kaya protein, paha atas dan bagian lain seperti bahu juga paling miskin kandungan lemaknya. Rasulullah juga pernah menjelaskan kalau daging paha kambing itu mudah dicerna dan mudah dimasak. Selain itu, tentunya lebih lezat dan lebih steril dari resiko penyakit. Daging kambing juga mengandung selenium dan kolin yang bermanfaat dalam menangkal kanker. Bahkan untuk wanita hamil, daging kambing dinilai bisa mencegah anemia, meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah ibu, dan mensuplai darah ke bayi karena mengandung zat besi yang tinggi. Daging kambing yang selama ini dipercaya memicu darah tinggi ternyata hanya mitos. Namun bukan berarti kita bisa menyantap semua bagian seenaknya. Sama seperti daging lainnya, beberapa bagian kambing menyimpan lemak dalam jumlah banyak, sehingga sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah sangat terbatas. Lemak pada kambing cenderung terkonsentrasi pada rongga tubuh seperti bagian jeroan. Dengan memperhatikan bagian-bagian kambing yang tersehat untuk dikonsumsi, niscaya kolesterol, darah tinggi, atau penyakit yang dimiliki lainnya tak akan kambuh. Panas banget loh. Jadi di sini itu apinya itu emang masih pakai kayu bakar.
Dan kayu bakar itu benar-benar dipanasin dulu 15 menit. Jadi ini kayak ini tuh istilahnya kalau boleh dibilang ini masak tungku, masak secara alami biar dia matangnya tuh lebih merata, lebih meresap dan harumnya itu terutama lebih dapat. Yang paling penting adalah proses masukin kambing mudanya itu. Saya udah siap-siap di tangannya. Dengan meletakkan daging kambing di atas nasi mandi, diharapkan aroma daging dan rempah bisa semakin meresap ke dalam nasinya. Mas, ngomong-ngomong ini masaknya berapa lama ya? Ya kurang lebih sekitar 2 jam. 2 jam? Kalau kayak gitu mendingan kita bikin makanan yang lain dulu sampai nungguin yang ini. Permisi ya! Sambil menunggu nasi mandi masak, saya dan Jihan akan membuat menu pendamping bernama humus. Bentuknya sedikit berlemak dan kental seperti selai kacang. Humus akan semakin nikmat bila dimakan bersama roti. Bahan yang dibutuhkan pun sangat mudah. Cukup siapkan kacang jenis chickpeas yang sudah dihaluskan, garam, merica, minyak zaitun, tomat, timun, serta bawang bombay. Bukan hanya dijadikan pendamping atau cocolan, ternyata kacang jenis chickpeas ini juga enak dimakan begitu saja loh. Bahkan, jika rutin mengonsumsinya dapat membawa manfaat baik bagi kesehatan tubuh. Jadi menu yang sekarang kita bikin ini adalah salah satu menu pendamping. Ya, boleh dibilang kayak gitu. Dan ini katanya bikinnya gampang banget. Segampang apa? Coba kajian yang praktekin. Gimana caranya, Kak? Ini ada kacang humus yang udah dihalusin. Itu kita tinggal campur garam, Langsung lada. Ini kita masukin semuanya. Terus kita kasih air aja secukupnya sampai kentalnya pas aja. Lalu kita aduk aja. Chickpeas atau kacang humus yang telah dihaluskan dicampur dengan garam, lada, dan air. Kemudian diaduk dan ditata lalu diberi minyak zaitun. Jadilah humus. Oh ya, humus ini merupakan salah satu makanan favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Selain humus berdasarkan hadis, ada beberapa jenis hidangan yang sangat digemari oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tarit atau masakan sup kaldu dengan isian utamanya kacang chickpeas. Tarit merupakan hidangan paling favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasul mengumpamakan keunggulan tarit dengan makanan lainnya seperti Fatimah, istri beliau dengan perempuan lainnya. Sama seperti tarit yang lebih sedap ketimbang semua masakan, begitu pula Fatimah yang lebih hebat dibandingkan semua perempuan. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kedua, daging kambing bagian kaki dan paha. Rasulullah memang sangat menggemari daging kambing, terutama bagian lengan atau kaki depan dan pahanya. Rasul menyukai daging bagian tersebut karena aromanya yang khas, teksturnya yang lebih empuk, serta rasanya yang manis. Hal ini juga diterangkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Suatu ketika dihidangkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangkuk bubur dan daging. Maka beliau mengambil bagian lengan dari daging tersebut. Dan bagian itulah yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, talbinah. Talbinah adalah sejenis sup yang terdiri dari lemak, gandum, madu, dan sayur hijau. Talbinah dipercaya sangat menyehatkan dan baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan keseimbangan tubuh yang terganggu, dan memberikan kekuatan karena mengandung energi yang tinggi.